so welcome back to Hitam Putih Goes to Campus. Sekarang saya sudah ada YouTubers yang kedua. Saya nggak tahu ini are they really is YouTubers atau mulainya dari mana. Tapi Cameo Project. Cameo Project. Which is actually ada 3 orang sebenarnya. Yes. Nah sekarang kenapa yang satu nggak datang? Yang satu dia director, biasa di belakang layar. Jadi karena ini juga jelek berarti tampangnya. Iya. Pasti. Kurang lebih. Jadi memang dia biasa kalau interview apalagi live kayak gini dia tetap di belakang layar. Malu ya. Malu. Kasihan ya. Sebelah Om Deddy berani ya. Oh ini nggak tahu malu tuh aja. Tapi oke, pertama Cameo Project nih. Kenapa namanya Cameo Project? Sebenarnya kalau misalnya bilang cameo itu kan kalau misalnya di film-film luar negeri kayak ada film Marvel cameonya Stan Lee, berarti someone special sebenarnya gitu. Yeah. Cuman kalau misalnya di Indonesia cameo jadi lebih ke project temen sih sebenarnya. Project temen. Jadi ini teman ajakin aja gitu, temennya produser kayak. Wow. Nah awalnya ini kan gue lihat pada saat pemilu basicnya kan Jokowi dan Prabowo dan sebagainya. Ini apakah memang pada saat itu mau menjadi YouTubers atau ini apa? Sebenarnya apa? Ini sindiran sosial Anda masukkan ke YouTube and then somehow it's become viral atau memang sengaja untuk menjadi YouTubers? Awalnya sebenarnya kita pengen bikin sesuatu apa ya? Itu apa istilahnya? Ungkapan betul. Kita mau mengungkapin apa yang jadi isi hati kita. Kita pengen kasih tahu kalau Jakarta butuh perubahan dalam bentuk video, dan waktu itu kan music video parodi. Nah bingung medianya lewat mana? Oh yang gratis ya YouTube. Jadi kita upload di YouTube. Awalnya di situ. Awalnya di sana. Jadi sebenarnya bukan mau jadi YouTubers dong awalnya dong. Bukan. Enggak ada. Oke, berarti awalnya pekerjaan kalian apa? Kalau dia penyanyi dulu. Dulu penyanyi. Cuman karena nyanyi nggak laku jadinya sekarang udah nggak nyanyi lagi. Oke ya. Soalnya zaman dulu waktu bikin band kan ada satu masa di mana lagi tren band pada bubar. Jadi pas wah kita sekarang lagi trennya band bubar, ya udah kita bubar aja gitu. Bener, gitu Mas. Bener. Daripada nggak laku bubar sendiri, mendingan dibubarin ya. Iya. Idenya sih bagus tapi sama-sama bubar lah. Yang penting ikut-ikutan. Iya. Oke, kalau dia penyanyi dulu. Nah, lu apa? Baik, lu nunduk gitu loh, baik gua. Oke, sorry. Kalau Bay, lu kan segmen 1, Bay, udah dong. Udah, pulangnya ya. Masih ada. Kalau gua, jadi gua sama direkturnya itu partneran kita. Gua lebih ke kreatif, terus sama ke produser sih. Kerja awalnya apa? Lebih ke production house. Betulnya. Production house. Awalnya kita bikin production house. Oh, jadi ini memang production house, akhirnya dimasukkan ke YouTube. Iya betul. Karena di YouTube bebas. Ya, Anda mau nyindir siapapun nggak ada masalah. Ya. Emang nggak bahaya Om kalau nyindir-nyindir via YouTube gitu, nggak kena sesuatu gitu, Kan apalagi sekarang tokoh bebas politik. berbicara, ya kan? Masalah mereka hilang, habis ini saya nggak peduli. Iya juga sih, bener sih. Saya kan nggak ikut-ikutan, saya cuma nanya doang. Saya kan cuma hostnya doang. Oh iya bener ya. Iya, mereka mau nyindir siapa, mau nyindir presiden sekarang silahkan aja, bukan urusan saya. Kalau gitu saya nanyanya ke sini harusnya ya tadi ya. Yang salah kan mereka. Ini, Oh, iya. Martin rumahnya di Kemayoran, kalau mau culik aja. Begal aja dia. Lu sebut alamat lagi. Tapi kita lihat dulu hasil karya dari Cameo Project. Silakan. Lu gemukan ya? Emang kelihatan ya? Habisnya kemarin, oma gue tuh dalam rumah, terus dia masak banyak banget. Nah setiap hari tuh gue makan gak bisa ngerem, jadi deh gue gemuk. Kelihatan banget ya? Ya enggak sih, tapi lebih bagus gini, lebih segar. Masa? Makasih. Ronde kedua. Lu gemukan ya? Lo inget ya hari ini? Kalau 10 tahun lagi lo ketemu gue dan gue kurusan, gak akan pernah naksir sama lo. Yes. Apa lo lihat-lihat? Mau bilang gue ngebukain juga? Masih yang seginian lagi. Udah, gue aja yang bayar. Oh, oke. Next time tapi gue yang bayar ya. Santai. Iya kan? Iya sih. Gitu. Gue aja yang bayar.
Ah, serius lo Tin, lo bayarin gue. Iya, nggak apa-apa. Kali ini gue yang bayar ya. Mas, boleh minta menunya lagi? Soalnya saya mau take away. Silakan. Makasih. Ini ada nggak? Ada. Saya minta brownies-nya juga ya. Brownies 1, 2? 2. 2 ya. Boleh pakai es krim nggak? Boleh. Ca, Bob, lu pulang naik apa, Ca? gue naik taksi. Kalau nggak naik ojek. Kalau nggak ada dua-duanya ya gue naik angkot. Gampang lah. Oh, mau gue anterin nggak? Yuk. Gak usah lah. Ca, lu pulang naik apa? Gak tahu nih Bob, gak ada yang jemput. Naik taksi, takut diculik. Naik angkot, gak aman. Naik motor, takut begal. Biar aman, mendingan gue anter pulang aja yuk. Tapi kan kita belum terlalu lama kenal. Nanti kalau misalnya lo culik gue gimana? Nyokap lu kan kenal juga sama nyokap gue. Mana mungkin gue nyulik lu. Udah, yuk kita pulang. Tapi kata nyokap gue gak boleh dianterin sama sembarang orang. Ca, lu kayak anak kecil banget sih. Udah, sini gue anter. Aduh, Yuk. jangan. Aduh, Nggak apa-apa, gue anter aja. Gak mau, takut gak aman. Ca, udah nggak apa-apa. Itu tuh kayaknya sindiran buat saya ya. Saya kan perempuan juga ya. Yang mana Kenapa kategorinya? perempuan begitu ya? Kategorinya yang mana? Saya kategori yang tidak terduga. Kalau Anda kan beda. Nggak terduga nih, awas hati-hati. Kalau kamu kan beda saya. Apa ya? Kalau kamu kan dianterin sama siapa aja mau tergantung mobilnya. Kamu kan spesial. Saya mau pokoknya agresif sama siapa aja. Iya, Boleh deh. makanya lah. Tapi tadi pertanyaan Gina menarik tuh. Ketika membuat sindiran tentang isu sosial, apalagi pada saat pemilu, di situ kan banyak tokoh-tokoh politik yang lu masukin kan. Ada Pak Jokowi, Pak Prabowo, semua lu masukin di sana. Itu nggak takut? Apa deg-degan? Enggak sih, waktu bikin sih enggak. Waktu bikin nggak? Waktu viral. Iya, Wah, kok lumayan. Begitu viral gimana itu? Basically sih kita lihat apa ya impact-nya sih. Sebenarnya kalau takut-takut pasti ada aja karena di periode sebelumnya teman kita ada yang pernah di pinggir jalan disiram sama minuman dingin, Slurpee. Gitu. Beneran? Itu takutnya kenapa disiram minuman dingin? Orang disiram air keras takut, disiram minuman dingin nggak apa-apa kan? Takutnya next-nya disiram pakai air keras. Mungkin mukanya teman kita juga nggak asik gitu kan, jadi siram aja supaya enak gitu. mungkin. Gue nggak pernah mikir itu sih. Nah jadi waktu kita upload dan kita lihat impactnya di masyarakat, maksudnya apa yang kita bikin ini intinya satu sih, tidak menghasilkan atau menyebabkan kebencian sebetulnya. Kita mau itu fun. Walaupun isinya sindiran, karena kan banyak tuh sindiran tuh nggak cuma dari video kita, tapi di sosial media banyak tuh sindiran-sindiran. Tapi masalahnya impactnya adalah menimbulkan kebencian kepada salah satu pihak. Okay. Kalau kita dengan kita bikin sesuatu yang fun, mereka nggak jadi benci gara-gara nonton video kita. But then it goes continue after that, because setelah pemilunya selesai, Anda tetap membuat video-video seperti ini. Ya. Artinya sekarang benar-benar menjadikan ini sebuah profesi dong. Ya. Lebih ke profesi sih. Penontonnya berapa? Kira video ini tadi aja. Ini berapa sih? iya 20-an ya kalau nggak salah. 20 ribu. 20 ribuan. Kita sih. 20 ribu. 20 ribuan. Pernah waktu itu yang videonya Jokowi, Ahok? Yang pertama, Ya. 2,7 Wow. Juta. 2,7 juta. Iya. Wow, apa? That's a lot of money, sir. That's a lot of money. Ya. Enggak, itu copyright. Oke. Gak dapat apa-apa. Itu nggak dapat apa-apa. Kenapa nggak dapat apa-apa? Karena kan pada waktu itu kita belum monetize. Belum. Belum monetize. Kita belum monetizing sama dia menyangkut ke copyrightnya ke pihak ketiga gitu. Jadi yang dapat ya itu labelnya. Oh, jadi gitu. Oh, nah kalau misalnya sekarang per bulan video berapa kali buat? Kita seminggu sekali minimal. Seminggu sekali. Nah, itu ada pendapatan pasti kah? Nggak ada yang pasti sebetulnya. Belum sih. Kalau dari YouTube sendiri nggak? Belum. Tapi dari mana? Kalau sekarang lebih dari ke ini sih brand sebetulnya. Karena sekarang banyak brand-brand mau
masukin iklan di YouTube. Ya. Mulai masuk brand. Oke. Jadi di YouTube ini sistemnya adalah monetizing dari iklan itu sendiri. Jadi biasanya ketika Anda memasukkan video ke YouTube, Anda bisa monetize video tersebut ya, video tersebut dan masuk iklan ke video Anda dan dibayar ya. Masukin dibayar. iklan, ya. Kalau Bayu setahu saya Anda akhirnya join dengan grup luar bukan? Oh ya, saya join dengan luar karena kalau di sini sih masih agak itu ya mungkin masih awal tuh di network sini. Jadi mungkin untuk awalnya tuh kita harus jelas dulu kita masih mau sign kontrak tuh kita harus jelas berapanya kan kalau misalnya kita masuk di bawah network kan harus ada share-nya kan. Dia dapat berapa kita dapat berapa gitu kan dibagi lagi gitu. Jadi akhirnya aku lebih ke luar gitu, lebih enak. Oke. Pertanyaan gue gini, kalau misalnya nih ada teman-teman yang pingin jadi YouTuber gitu. Anak gue deh kan lo tau sendiri kan. Aska. Dia kenal banget sama anak saya karena pernah ke rumah kita bikin bisa, video. kan kita barusan bikin video bareng lo udah lihat belum? Worst babysitter ever. Iya, maksud saya bikin bareng, Aska bikin bareng sama Bayu. Nah, mau jadi YouTubers, apakah menjanjikan? Ini sebagai bapaknya nih nanya. Jangan sampai lu cemplungin anak gua ke hal yang tidak benar. Karena anak saya tiba-tiba mau jadi YouTubers dan dia udah bikin video udah sampai 15 video. Viewernya banyak, ya 15.000, 10.000, tapi ada yang sampai 50.000 lebih viewernya. Dan bareng satu sama Bayu. Dan anak saya mengatakan, Aska mau jadi YouTuber. Sampai ada apa-apa sama anak saya, Bayu. Wah, ntar dilemparin pisau lagi nih aku pulang nih. Itu ya yang gue cari, Bayu. Bagus kok jadi YouTubers tuh. Hati-hati Bayu jawabnya. Oke. Pikir dulu. Pikir. Oke. Tapi overall sih bagus ya jadi YouTubers ya kan? Iya, bagus aja udah bagus. Bagus kok, bagus. Bagus, beneran bagus kok. Kan dia sendiri kan juga bisa dia tuh bagus banget ketika kemarin tuh acting tuh. Anda muji-muji anak saya maksudnya? Beneran sumpah. Kalau nggak percaya soalnya nggak sinkron. Emang gitu mukanya. Emang gue gini. Tapi ini oke. Gue terima lah bagus. Gue mau nanya sama Martin itu. Apakah ini menjadi salah satu saya selalu mengatakan bahwa kita ini imigran untuk teknologi baru. Oke, ya. Ya kan imigran. Apakah YouTube ini menjadi salah satu masa depan nanti? Or whatever it is. Mungkin maybe it's not YouTube one day. Maybe ada lagi yang berbeda. Setahu saya Amazon juga membuat hal yang sama. Tapi lu kan production house. Ya. Apakah ini menjadi sebuah masa depan nanti? Sebetulnya masa depannya tuh lebih ke, kalau ini menurut pendapat saya pribadi, lebih ke digital sebetulnya. Lebih ke digital, yaitu yang membuat konten itu masa depannya cukup bagus. Kenapa? Karena semakin banyak media digital, semakin banyak mereka butuh konten. Ya. Dan pembuat konten itu nggak harus production house sebetulnya. Ya. Pribadi kayak Bayu atau Aska bisa untuk menjadi content creator. Ini menarik banget. Ini buat teman-teman yang ada di sini ya, saya share pengalaman dikit ya. Saya tuh punya toko. Saya tuh punya toko dulu. Punya toko jual macam-macam, biasalah saya buka toko. Saya kan sipit ya. Good. Tetap usaha banyak ya. Dan penghasilan toko saya di 8 tahun yang lalu, 8 tahun lalu tuh luar biasa, maksudnya bagus. Tapi sekarang saya harus tutup. Kenapa sih harus tutup? Karena kalah dengan online shopping. Benar-benar kalah dengan online shopping. Jadi akhirnya gimana caranya membayar toko, membayar pegawai, nggak akan nutup. Online shoppingnya aja lebih murah. Akhirnya mau tidak mau saya harus buka online shopping. Dan online shopping inilah yang akhirnya menutup toko tersebut. Yang akhirnya membantu. Jadi sekarang online shopping itu akhirnya digital kan? Ya. Digital ini online shopping menjadi masa depan. Dan semua orang bisa menjual barang yang sama, bisa berjualan, bisa punya kesempatan yang sama, siapapun. Jadi Anda tidak butuh lagi alasan gua nggak punya duit, nggak punya modal, nggak punya apa. No, lu cuma butuh niat. Ya, kalau ada niat bisa banget. Itu. Nah kalau Anda mau ke online shopping saya itu ada @shoppinglast di Instagram. Anda silakan. Oke. Smooth. Oke. Oke. Boleh dong gua promo, boleh dong. Kenapa sih? Boleh. Kan ini acara kan acara saya ini. Hati-hati. Iya heran. Itu yakin punya Om Deddy? Bukannya Om Deddy jualan game segala macam sekarang jadi jualan lipstick?
Let's take, is that true? Itu bareng-bareng maksudnya. Di shopping list tuh bareng-bareng. Ya. Tapi Anda mau nyari game ada, lipstick juga ada. Saya kalau malam main game. Oh. Paginya. Cari. Dia bisa. Nah, tapi ini jadi akhirnya Anda cuma butuh niat. Teman-teman adik-adik nih semua butuh niat. Cuma butuh niat doang. Dengan dunia digital seperti ini, you can reach everything you want in your life. Retweet favorit. Retweet favorit. Nah, apa itu? Kan itu kalau bisa di tweet, aku bakal retweet dan favorit. Iya. Kalau bisa di tweet itu tadi. Kan gua nggak nge-tweet, Bay. Nih orang, you old man, you old. Bayu, I'm sorry. Saya bisa jelasin. Bumper. Masuk iklan. Oke, saya nggak bisa jelasin sendiri. It won't happen again, sir. It won't happen again. Saya sampai lupa mau nanya apa. Om Deddy, tadi aku boleh tanya nggak? Boleh, Kan boleh. kalau misalnya kayak Om Deddy, Bayu dan teman-teman Cameo kan udah tahu gimana caranya membuat video di YouTube yang sampai akhirnya menghasilkan uang. Kayak aku misalnya orang yang awam, nggak tahu. Iya. Banyak di sini ada yang tahu, Iya sih, ada yang nggak tahu juga. Banyak lah. Tuh ada, walaupun cuma 3 orang kayaknya yang nggak tahu ya. Gimana caranya untuk menjadi Uang. menghasilkan uang, terus Oke. membuat videonya harus seperti apa, macam apa Oke. gitu. Kalau video, saya jawab dulu. Kalau video macam-macam beda-beda karakter. Nah, Iya. kalau uang mungkin saya mungkin Martin aja. Anda kayaknya lebih ke uang gitu, uang. Matanya ya uang. Karena kalau bisa dilihat dari mata dan jidat, sudah Maksud Anda apa jidat? Jangan anu Kak. Kan gue udah bilang. Saya hari ini kayaknya ini tanaman hijau sekali di sini ya. Ini yang gue takutin, Cak. Lu Hati-hati loh. Kalau yang Om Martin tuh masih ada pembatasnya. Kalau yang sana tanpa batas loh. kalau kamu yang ngomong nggak apa-apa saya. Bisa didatengin. Silakan Martin jawab. Hati-hati jawabnya. menghasilkan uang ya. Sebenarnya kalau tujuannya menghasilkan uang itu sebenarnya kuncinya satu sih. Kalau kita bikin produk yang bagus, produk itu bisa macam-macam, bisa barang. Kalau misalkan ini kalau kita luas ya, barang atau video atau makanan atau apa, kalau produk yang bagus pasti orang akan nyari. No, mungkin pertanyaan ada mungkin teknisnya gimana? Lu upload terus lu apain gitu? Apakah otomatis gitu uangnya datang atau ada step-stepnya gitu untuk menjadi uang gitu? Teknisnya cari duit gitu ya? Iya. Cari duit. Oke. Gue biasanya dari video-video yang udah gue bikin itu kan sebenarnya bentuknya portfolio sebetulnya. Lalu gue bawa ke brand, ke klien. Oh, lu mau dibikinin video kayak gini nggak? Oh, itu kalau brand. Kalau brand. Kalau monetizing yaitu kita bikin satu video yang bagus, kita upload, terus kita kita setting, sebenarnya sih kita atur settingnya monetize atau enggak. Ya. Karena kalau di monetize berarti setiap video yang di play itu akan ada depannya bisa jadi iklan, skip ad atau apa. Nah, itu udah tergantung dari YouTube-nya sebetulnya settingannya kalau untuk itu. Pasti lah, nggak pasti. Dan habis itu promoin di sosial media kita sendiri. Terus kalau bisa, kalau misalnya bentuknya video itu jangan cuma bikin satu video, karena kadang video kedua atau ketiga atau bahkan yang kelima yang bisa ngehit gitu. Yes. Anotasi. Jadi basicnya sama seperti TV ya. Iya dong, ada acara, ada produk yang masuk ke sana membayar, produk tersebut bisa masuk seperti monetizing, seperti iklan di TV, atau produk tersebut bisa menjadi salah satu bagian dari acara tersebut. Misalnya Anda di dalam video itu megang sebuah produk, dan that becomes money. Ya. Oh, Benar. Berarti Benar uang sekali. semua nih ya di sini ya. Lumayan. Pendapatannya berapa kira-kira? Tuh, ini orang langsung nih tanya langsung Pendapatannya ya. Oh, iya dong. Loh, kan? Kalau range gitu ya, kalau kita ngomongin soal range 0 sampai 1 miliar lah. Banyak banget Pak. Range yang Dalam di titik yang di mana, nah kita belum tahu. Oke. 0 sampai 1 miliar. Berapa ya kalau? Luar biasa. sekali. Karena kalau misalnya YouTubers luar kayak PewDiePie, dia Waduh, itu udah. satu bulan dia bisa sampai 4 M. 400. Kalian aja tuh. 4. Iya, bisa. Jadi 4 kan miliar jumlah kalau nggak salah. Iya. viewers bagi 1000. Itu sampai 4 miliar per bulannya Iya, betul. pendapatannya. Cuma hanya bikin Cuma video main aja. game doang. Cuma main game doang. Gitu Cuma main game doang. Dia main Bayangin, game, kalau dia lu main review kecapi gamenya. dapatnya apa? Main game doang. Main kucing.
Tapi saya punya satu orang YouTuber lagi yang anggotanya 11 orang. Wow, 11 orang. Ini 11-11-nya datang ke sini. Enggak. Dan mayoritas mereka semuanya orang-orang Oriental. Oh, oke. Ini adalah Last Day Production. Ini kenapa cewek dibuang-buang? Kok dilewatin? Silakan duduk. Baik, lu kan udah, baik lu pergi aja. Baik. Oke. Silakan duduk, silakan. Ini adalah Last Day. Kok ini kenapa nggak ada saya? Oke, saya akan menjadi penasaran. Oke, sementara mereka mikir, kita lihat dulu ini adalah produksi dari Last Day Production. Kok gue dibilang? Ya, hari ini cantik banget, foto bareng yuk. Yori. Gue tau lagi cantik banget hari ini. Jadi ini sekarang lo foto sama gue aja. Oke. Foto bareng yuk, foto Oh, boleh. Yuk kita foto. Lu yang fotoin. Pau, fotoin ya, Pau? Fotoin dong. Diri, Pau. Ya, Nah, yuk. situ ya. Situ. Oke. Thank you, Pau. Buta ya lu. Tahu aturan dong kalau di jalan, woi. Woi. Suruh keluar lah. Lo nggak apa-apa. Salah kita kok. Salah kita ya. Woi. Woi, sini lu. Mana SIM kamu? Berapa umur kamu? Mana? Mana? Kamu nembak ya SIM-nya? Palsu ya SIM-nya? Ayo keluarin. Nembak. Bayar berapa kamu? Hah? Mana SIM-nya? Sian banget ya kamu ya. Aku yang bagian mana emang tadi itu? Tapi itu ada produksi dari Last Day Productions ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Last Day Production after this. Jangan mana-mana, tetap di Hitam.